Tapi kan aku habis disunat kan zaman itu belum ada laser, nah dia belum ada sunat laser yang bisa langsung berlari setelah sunat, nggak ada, masih harus tiduran, masih gantung sarung tuh, masih kayak gitu. Jadi Benny yang nggak bisa buat bangun ngecek siapa yang ngetok jendela. Aku tuh baringnya kayak gitu, tok tok tok, ada yang ngetok jendela, dibiarin sama si Benny. Siapa yang lagi datang malam-malam kayak gini nih, orang ini nggak tahu apa aku baru disunat, nggak bisa gerak aku. Makin aku biarkan, suara ketukan tuh makin kencang, nah dia sampai mama aku dengar. Mama aku lagi duduk di ruang tamu tuh, mama negor, Benny jangan main jendela, kan gue masih sakit. Mak, bukan aku, mak, aku dari tadi nggak kemana-mana kok, kata si Benny. Akhirnya mama masuklah ke kamar, dia bukalah jendela itu buat ngecek siapa sih yang ngetok-ngetok kayak ini kan. Waktu dibuka, mama buka jendela, Benny ngeliat ada Atia lagi di luar. Kata Atia kayak gitu, Benny spontan lah balas kan, ayo sini masuk. Tapi pas Benny ngomong kayak gitu, mama yang kaget. Hah? Pak, pindahin Benny ke kamar nenek sekarang, Pak. Cepat, Pak. Ngapa, Bu? Udah pindahin aja, nggak mau aku dia tidur di sini lagi, udah cepat pindahin. Kata mama tiba-tiba kayak gitu. Dengar itu bapak langsung buru-buru gendong si Benny keluar tanpa nanya lebih banyak lagi ya kan. Dah digendong aja aku keluar, Nat. Pas lagi digendong bapak ini, aku masih terus manggil si Atia. Atia masih berdiri di luar kok. Dah Atia, besok aja main aja, tunggu aku sembuh ya Atia, kata si Benny kayak gitu. Dan tepat setelah Benny ngucap nama Atia, marah langsung mama aku. Diam, nggak usah aku panggil lagi nama itu ya. Suka ibu. Loh ngapa bu? Itu kawan aku loh, Atia namanya. Dan setelah Benny ngomong kayak gitu, ibu langsung mendekat ke Benny, ditiupnya wajah Benny pelan-pelan. Udah pingsan aku langsung, ada nggak sadar aku sama sekali. Begitu kan sama mama. Nah selama pingsan Benny nggak tahu apa yang terjadi setelahnya ya kan. Tapi yang jelas selang beberapa hari kemudian luka sunat aku udah sembuh, Nadia udah kering. Benny baliklah lagi ke sekolah nih. Dan seperti biasa waktu lewat perumahan itu Benny ketemu lagi Atia. Dan Atia nemenin dia jalan kaki untuk keluar dari si perumahan itu. Kebiasaan itu terus berlanjut Nadia. Terus berlanjut dari 5 SD sampai kelas 6 SD sampai aku lulus SD. Nah setelah lulus Benny waktu itu disekolahkan di salah satu madrasah yang ada di kota Nyawa. Dan sejak itu Benny sama sekali nggak pernah ketemu atau kontakan lagi sama Atia. Udah nggak pernah. Emang kok nggak tahu Ben si Atia sekolah di mana waktu itu? Jawabannya aku nggak tahu, Nat. Nggak tahu. Benny sama sekali nggak tahu apa-apa soal Atia karena aku waktu itu juga nggak pernah nanya. Bukan karena aku nggak peduli ya, Nat ya, tapi waktu itu kan aku masih kecil. Dan buat aku diantarin Atia sampai pintu gerbang aja udah cukup senang kali. Aku udah cukup, udah nggak usah aku tanya-tanya kalau lebih banyak lagi. Yang penting kau menemenin aku selama lewat perumahan itu. Udah, jadi dia lost kontak nih si madrasah, ya kan dia nggak akan lewat situ lagi kan, tinggal di madrasah kok. Lost kontak nih sama Atia ya. Fast forward saat Benny masuk SMA. Waktu aku udah masuk SMA, aku sama sekali belum pernah ketemu Atia lagi, Nadia. Pertemuan itu juga rasanya makin sulit karena selain Benny itu udah masuk SMA, orang tuanya Benny juga udah nggak tinggal di rumah nenek.